Sampai jumpa lagi di channel RT Science Edu. Kali ini kita akan membahas soal KSN IPA SD ya, pada tingkat kabupaten kota. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Nomor 1, berikut ini yang tidak mempengaruhi proses transpirasi pada tumbuhan adalah apa ya? Jadi transpirasi di sini adalah apa nih? Penguapan ya. Jadi penguapan yang terjadi pada tumbuhan atau hilangnya air dalam bentuk uap air. Tapi di sini ada kata-kata yang tidak ya. Jadi yang tidak mempengaruhi apa kira-kira? Kalau ini benar ya, adalah kutikula betul. Jumlah stomata juga bisa. Intensitas cahaya ini juga bisa ya. Jadi yang tidak termasuk adalah yang A ya, jadi jumlah floem yang terkandung dalam tumbuhan itu yang tidak mempengaruhi proses transpirasi. Oke, lanjut soal nomor 2. Rina mengendarai mobil dengan kecepatan seperti pada gambar berikutnya. Jadi kecepatannya 20 meter per sekon. Jadi ini saya tulis K ya, kecepatannya. Jika perjalanan Rina menempuh jarak, nah ini berarti J nya 4,8 km, kita ubah ke meter berapa nih kan? Jadi jaraknya 4,8 km sama dengan 4.800 meter ya. Terus yang ditanyakan adalah waktu berarti ya, di sini yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan adalah waktunya berapa. Kita pakai rumusnya. Apa rumusnya? J sama dengan jarak sama dengan kecepatan dikali waktu ya. Jadi di situ jaraknya sudah ada. Yang ditanyakan waktu. Kalau waktu berarti apa? W sama dengan jarak dibagi kecepatan ya. Jadi itu jaraknya berapa itu? Jaraknya 4.800 ya, dibagi dengan kecepatannya 20 ya. Ini coret nolnya, coret tinggal 480 dibagi 2 ini sebelahnya ya. Berapa itu 480 bagi 2? Tinggal 240 ya, 240. Nah ini udah ketemu 240 waktunya itu, tapi apa ini masih sekon ya. Terus dicoba ke dalam ini, yang ditanyakan apa ini? Menit. Jadi harus dicari ke dalam menit, kira-kira yang mana ya. Berarti nanti diubah, ini masih sekon, harus diubah ke dalam menit. Berarti 240 dibagi 1 menit berapa? 60 ya. Ini berarti 240 dibagi 1 menit itu kan 60 detik ya. Ini coret 24 bagi 6 berapa itu? 4 ya. Jadi jawabannya 4 menit. Oke, itu jadi jawabannya 4 menit ya, C ya. Oke, lanjut soal nomor 3. Apakah peran yang dilakukan oleh vena pulmonalis pada sistem sirkulasi? Oke, vena itu berarti apa? Intinya gini, kalau arteri ya, arteri itu berarti dia dari jantung ya. Ingat-ingat kalau arteri dari jantung. Kalau vena itu berarti menuju jantung. Ini tadi kalau arteri itu dari jantung, kalau vena menuju jantung. Nah ini kalau ada kata-kata pulmo ya, pulmo itu berarti di sini adalah paru-paru ya. Jadi pulmo itu adalah paru-paru. Jadi ini kalau vena berarti yang menuju jantung, tapi dia berasal dari paru-paru ya. Kalau darah yang dari paru-paru menuju jantung itu mesti banyak oksigennya ini, karena baru ditukar di sistem
paru-paru ya sistem pernafasannya. Jadi dia membawa darah yang banyak oksigen untuk menuju ke jantung. Berarti kira-kira apa? Nah ini yang menuju jantung yang mana ini ya. Jadi kita kelihatan ini yang menuju jantung itu hanya di opsi C. Ini miskin CO2. Kalau miskin CO2 berarti banyak oksigennya ya. Jadi ini jawabannya yang C. Oke, selanjutnya nomor 4. Sebuah beban digantungkan pada katrol bebas seperti gambar berikut. Nah, ini ada di sini adalah kata kuncinya katrol bebas. Nah, katrol bebas itu keuntungan mekanik atau KM-nya ya. Rumusnya itu W per F ya. W itu sebagai apa itu? W itu adalah berat ya. F-nya itu adalah sebagai gayanya. Ya, jadi ada berat, ada gaya. Nah untuk ke katrol bebas itu KM atau keuntungan mekaniknya itu 2 ya. Jadi kalau kita masukkan 2 sama dengan W per F ya. Kita lanjutkan 2 sama dengan W nya berapa ini? W nya ini ya, beratnya itu 20 Newton dibagi F. Kita pindah ruas F sana, berarti ya F sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan berapa? 10 Newton ya. Jadi gaya yang diperlukan adalah 10 Newton. Ingat-ingat ya, kalau katrol bergerak itu KM nya sama dengan 2. Udah ketetapan itu ya jadinya. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Organ yang berperan dalam pencernaan lemak adalah ini. Jadi kalau ini mulut itu hanya ada karbohidrat ya. Karbohidrat. Kalau di esofagus tidak ada pencernaan ya. Di sini hanya ada gerak peristaltik. Nah, di lambung itu khusus untuk apa, Bro? Protein. Nah, kalau di usus halus itu ada tiga-tiganya ya. Ada karbo, ada protein, juga ada lemak ya. Jadi ada tiga-tiganya. Nah, ini yang ada lemak berarti di yang usus halus ya, benar yang D ya. Selanjutnya nomor 6. Perhatikan pernyataan grafik kecepatan terhadap waktu. Jadi kita harus menganalisis dulu ya pernyataan ini kira-kira benar apa salah. Coba yang nomor 1, benda bergerak dengan kecepatan tetap pada titik 0 hingga 4. 0 di sini ya, ini 0 sampai 4 bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, ini atau V. V di sini adalah ini kecepatan ya. Kecepatan. Sedangkan di sini T-nya itu adalah waktu. Time ya, waktu. Jadi bergerak dengan kecepatan tetap di detik 0 sampai 4. 0 sampai 4. Nah, ini V-nya kan tetap ya di angka 15 terus berarti yang ini. Betul ya? Terus yang nomor 2, benda mengalami percepatan pada titik 4 sampai 6. Nah, ini 4 sampai 6 dia naik ya. Berarti percepatan, mengalami percepatan. Benar ya? Yang nomor 3, benda mengalami perlambatan pada detik 6 sampai 10. 6 sampai 10 itu turun ya, tadinya kecepatannya 20 menjadi 0. Jadi ini turun. Benda tidak bergerak pada titik 0 hingga 4. 0 hingga 4 itu bergerak, cuma tetap kecepatannya. Jadi yang ini salah. Oke, kita bisa lihat berarti jawabannya adalah nomor 1, 2, dan 3 ya. Nomor 7, jaringan yang menjadi pembungkus sendi adalah, nah ini, jadi ini ada beberapa jaringan. Ini jawabannya nih, kalau tendon itu hubungan antara apa ini, tulang otot dengan tulang ya. Jadi yang menghubungkan otot dengan tulang itu tendon. Kalau ligamen hubungan antara tulang dengan tulang ya. Jadi di sendi-sendi itu tulang dengan tulang itu dihubungkan oleh ligamen. Ini kalau kartilago itu tulang rawan ya, ini tulang rawan.
Terus kalau fascia itu hubungan apa, otot dengan otot ya, otot dengan otot. Nah ini, jadi kalau kita lihat yang di sini ada sendi. Sendi itu apa? Hubungan antara tulang dengan tulang ya Pak, yang mana? Jadi yang ligamen. Oke, selanjutnya nomor 8, urutan planet yang berikut merupakan bagian sistem tata surya dengan satelit alami paling banyak hingga paling sedikit. Nah ini, jadi kalau ini ada penemuan terbaru ya, bahwa yang Saturnus itu lebih banyak dari Jupiter, terus Mars baru yang paling sedikit itu yang Bumi. Tapi nanti ini soal yang terbaru itu penemuan terbaru ya, planet Saturnus memiliki jumlah satelit lebih banyak dari Jupiter. Oke, lanjut nomor 9. Berikut ini yang tidak berperan dalam proses penyaringan, pelembapan, dan penghangatan udara yang masuk pada saluran pernafasan adalah, oke, di sini yang tidak termasuk adalah yang alveolus ya, karena di alveolus ada fungsi difusi. Difusi itu apa? Pertukaran udara ya, pertukaran udara O2 dan CO2 gitu ya. Oke, nomor 10, 4 jenis cairan berikut yang berbeda ditempatkan dalam sebuah wadah. Nah ini, jadi nanti kalau yang tenggelam ini ada air ya, patokannya air di sini. Kalau yang lebih kecil dari air nanti akan mengapung, sedangkan yang lebih besar massa jenisnya dari air akan tenggelam ya. Jadi kita lihat di sini, ini paling tinggi apa? Minyak, terus air. Berarti di sini L itu mesti air, ini air, sini itu minyak ya, karena lebih kecil ya. Terus bawahnya air apa ini? Ya ini dulu sirup ya, ini sirup, baru yang terakhir madu. Jadi intinya yang lebih kecil dari massa jenis air akan terapung, sedangkan yang lebih besar dari air akan tenggelam. Cairan yang tepat untuk KLM adalah K. K ini pada apa? Minyak, air, sirup, madu. Minyak, air, sirup, madu yang C. Ya, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Nanti kita bisa melanjutkan di part selanjutnya. Silahkan bisa like, comment, subscribe ya. Oke, sampai jumpa kembali. Semoga sukses.